Udah pernahnya kalian tengok Faisal Assegaf diusir? Seru kali, serius. Kalau kalian tonton yang satu ini, bahagia kali hidup kalian, serius. Tengok kalian dulu ya. Kalian tengok kan? Orang sekelas Faisal Assegaf, ahli hukum tata negara, diusir. Kalau ku bilang bukan cuma dari bukan cuma dari studio dia harusnya diusir. Dari negara ini pun juga harusnya orang seperti itu diusir. Jadi ini manusia, jujur aja lah ku bilang. Kalau misalnya kita mau mengundang orang, ya maunya kita itu mengundang orang itu memang betul-betul yang punya isi kepala. Ya, nah, inilah dia resikonya kalau kita mengundang orang hanya bermodalkan sakit hati. Begitu Aiman Wicaksono katakan apa? Jangan serang personal, diserangnya personal. Bicara sesuai dengan fakta, nggak ada faktanya. Sesuai data, nggak ada datanya. Coba kalau itu dia menyatakan bahwasanya ya dia itu dia itu menuduh bahwasanya Dasko yang merupakan ketua harian Partai Gerindra itu melakukan politik premanisme, ya, politik premanisme. Jadi pokoknya segala sesuatu dia tuturkan di sana sesuai dengan isi kepalanya, sesuai juga dengan isi perutnya, tanpa ada fakta dan data. Itu yang bikin Aiman Wicaksono marah. Ya, kalau ku bilang sama kalian, Aiman Wicaksono ini marah, berarti ini bukan cuma sekali dua kali dia bicara tanpa fakta. Berarti udah sering. Masalahnya kenapa diundang? Ya, dia terlalu menyerang personalnya Dasko. Dia katakan bahwa saatnya Dasko itu melakukan politik premanisme, ya. Dikatakan katanya Dasko itu adalah orang yang bisa dikatakan yang ambil andil dalam majunya Prabowo, ya. Iya, mantap lah, itu yang dimajukannya presiden. Kau siapa yang kau majukan? Sakit hati kau. Kau belum ada levelnya masih Dasko. Iya, kalau ijazah boleh ahli tata negara. Negara mana yang kau tata? Kau rusaknya yang ada. Tata negara, perusak negara. Ya, jadi orang ini satu panggung waktu itu, ya. Kalau nggak salah Riza Patria, setelah itu ada Refli Harun, ada juga si Faisal Assegaf. Rocky Gerung duduk di bawah. Nggak tahu aku entah kenapa di bawah dia. Kurang kursi kali di atas. Ya, jadi bertiga mereka itu dalam satu panggung gitu loh, ya. Tapi sebetulnya ya mereka itu lebih lengkap lagi kalau ada Amin Rais. Udah lengkap. Itu dia Refli Harun, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Amin Rais. Ahli perusak negara. Ya udah, kurasa kalau sempak orang ini empat, ya, satu panggung, satu meja, nggak ada berhentinya diskusi, nggak ada. Datang Faisal Assegaf yang diomongin masalah maksulkan Jokowi. Datang Rocky Gerung yang dia bicarakan tentang politik dinasti. Datang Amin Rais yang dibicarakan tentang IKN yang mangkrak. Datang Refli Harun bicara tentang apa? Tentang Jokowi 3 periode. Itu aja bahasan orang itu. Maunya nggak usah ada penengannya, nggak usah ada moderator kalau orang ini bicara. Nggak perlu, kalau orang ini diskusi nggak perlu moderator. Biarin aja, 1 minggu itu bisa tahan itu ngobrol itu, biar tahu kalian. Orang ini kan bisa dikatakan ya pembenci Jokowi, ya, pemfitnah Jokowi, ya, apalagi penghasut rakyat, pemecah belah bangsa, pengadu domba. Udah di situ semuanya itu. Tapi tahu ndak kalian kenapa muncul mereka seperti itu? Cuman satunya itu kata kuncinya. Karena apa? Karena Prabowo belum dilantik. Kita lihat, kita buktikan. Kalau Pak Prabowo dilantik, berani nggak mereka komentar? Nggak berani. Mana berani?
Nggak berani, itu jujur aja. Nggak usah potong telingaku ini, potong leherku ini. Nggak seberani sekarang. Kalaupun juga dikomentari, kalaupun dikritik, nggak seberani sekarang lah. Karena apa? Karena orang ini adalah sama-sama semuanya orang yang pernah dekat di lingkarannya Bapak Prabowo. Makanya aku bilang, ya kan, ini nggak sabar kita ini nunggu bulan 10 ini. Karena apa? Kalau nunggu bulan 10, ya, ini kita akan dengarkan muncul-muncul seperti itu, ya. Tapi nanti lewat bulan 10, muncul kompak orang ini diam ini. Diam orang ini, nggak akan pernah mengomentari Bapak Prabowo, ya kan? Yang dikomentari pasti wakil presidennya. Yakin aku. Perhatikan aja lah, kalian pegang lah omonganku ini, ya. Nggak akan pernah mereka itu mengusili yang namanya kebijakan Bapak Prabowo. Tapi kalau Gibran jangan tanya. Nah, makanya aku bilang, ya kan, selalunya ini apa? Selalunya ini ada bahan untuk apa? Untuk jualan. Apalagi Amin Rais itu, ya, dibilanglah tukang martabak, dibilanglah tukang pisang goreng. Ya mending lah itu pengusaha, anakmu udah jadi apa? Ya nikmati aja lah karir anak masing-masing, kan begitu. Jangan gara-gara anak orang bisa jadi wakil presiden iri kau, Amin. Makanya aku bilang, kaunya salah, kenapa kau nggak jadi presiden? Kalau presiden kian kan anakmu yang jadi wakil. Kau pulanya dari dulu ditunggu-tunggu pernah jadi presiden. Entah apa-apa kerjamu. Semua presiden pulanya di matamu gak ada yang benar. Jadi orang ini ampat, ya. Jujur aja lo aku bilang, coba perhatikan kalian, ya, forum diskusi, ya, yang di dalamnya itu adalah para pembela Jokowi, ya. Paling benci sama orang ini ampat, serius. Serius benci kali orang ini, ya, sama Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Assegaf, plus juga si Amin Rais, kan begitu, ya. Tapi itulah dia, ya, bisa dikatakan, ya, kalau misalnya Amin Rais kan suka-sukanya ngomong. Nggak ada yang jelas omongannya itu. Ya, dan selalu ini keluar kata-kata, istilah-istilah yang nggak pernah ada di kamus bahasa Indonesia. Bingungologi. Binguisme. Satu lagi bingurokrasi. Tahap apa aja pun. Kalau Rocky Gerung, ya kan, dia bukan bahasa-bahasa yang nggak ada di kamus yang dikeluarkannya. Bahasa-bahasa yang nggak pernah muncul ke permukaan. Coba ada mau dibilang orang psikologi, kan. Jadi dia itu sebetulnya nggak pintar itu, ya. Tapi dia dia mengucapkan segala sesuatu itu menggunakan bahasa-bahasa yang nggak pernah dipakai orang awam. Makanya nampak pintar. Ya, Faisal Assegaf apa lagi, ya kan? Kapan sih sebetulnya manusia ini muncul? Kayaknya dulu-dulu nggak pernah nongol di forum itu. Baru-baru ini aja dia, ya kan? Dengan bermodalkan sakit hati, dengan bermodalkan slogan makzulkan Jokowi, cuman itu aja. Dia sempat dielu-elukan oleh pendukung Abah. Sekarang mana ada? Makzulkan Jokowi 2 bulan lagi. Bulan lalu dia masih ikut di dalam sebuah forum, tetapi itu yang dibawa-bawakannya masukkan Jokowi. Itu dia. Refli Harun enggak. Refli Harun itu masih enak kita dengar, ya kan, karena memang dia kan pernah akur sama Jokowi. Mungkin nggak dapat kedudukan dia, makanya sakit hati dia. Biasalah itu, ya kan. Kita kan selalu punya prinsip itu, ya, musuh daripada musuhmu adalah kawanmu. Ya itulah dia, ya. Dia merasa bahwa saya dilihat itu Rocky Gerung musuhnya Jokowi, aku kawani lah, itu pikirnya gitu kan. Ya udahlah, apa lagi. Minum dulu aku, Bang. Tapi itulah, bukannya bilang apa, memang di negara ini perlu manusia-manusia seperti ini. Kenapa bilang? Biar ada hiburan. Kalau nggak ada orang ini nggak seru. Serius nggak seru. Jadi bukan masalah perlu ada yang memonitor negara ini, perlu ada yang mengontrol, mengawasi berjalannya negara ini. Kalau itu alasannya siapa mereka?
Seberapa penting rumahnya mereka? Kalau bagi kami, jujur aja, yang ampak ini hiburannya ini. Iya, biar ada bahan ketawa-ketawa. Bukan cuma aku, kurasa di atas pun begitu tuh. Datang istana kan, siapa komandan kan gitu kan? Siapa itu yang apa itu yang nyinyir-nyinyir itu? Ah, biasa lah itu binatang kecil. Yang itu yang agak-agak tua itu siapa itu? Hama wereng. Itu yang pakai kacamata itu yang agak tinggi besar badannya siapa itu? Tikus got itu. Yang suka domba yang apa? Suka ngadu-ngadu domba itu, yang suka bawa orang-orang itu ke demo siapa itu? Ah, gak usah dipikirin itu, bos. Itu orang-orangan sawah itu. Kalian kiranya terhormat posisi orang itu, tutup kupingnya orang di atas, tutup kuping. Makanya gue bilang kayak orang ini kan omongan orang ini sebetulnya omongan orang ini enak menjadi konsumsi dari anak-anak abah. Kalau kita yang dengar itu makanya aku bilang ya kan memang betul ya kan, apalagi Rocky Gerung dia itu dikatakan bahwasanya dia itu orang cerdas, orang jenius ya kan, dan dia itu bisa dikatakan didengar omongannya oleh mahasiswa dan bisa dikatakan apa namanya ajaran-ajarannya itu bisa dikatakan merasuk ke dalam sanubari daripada mahasiswa itu ya, dan bisa diterima akal kan begitu. Sekarang begini aja, kalau memang menurutmu ya, menurut kalian dan menurut kita, kalau memang Rocky Gerung ini jenius, kalau memang Rocky Gerung ini memang orangnya berisi ya kan, kenapa nggak dicalonkan aja? Calonkan kepala daerah gitu loh. Kita challenge saja. Gitu loh. Nggak usah jauh-jauh lah, ke kampungnya gitu loh. Jangan kau bilang ya, enggak itu bagianku. Aku berusaha, pekerjaanku hanya mencerdaskan anak bangsa. Memang betul kau mencerdaskan anak bangsa, tapi membawanya ke jurang. Cerdas seperti apa itu? Yang kau ajarkan membenci pemerintah, yang kau ajarkan membenci presidennya, ya kan? Yang dengan berbungkuskan kata-kata kritik, kata-kata dungu pun juga kau keluarkan. Sekarang beginilah dulu, kalau kami bilang kalian berampak itu dungu gimana? Manusia dungu, marah nggak kau? Dungu itu kan goblok, tolol, bodoh, bengak, pesong. Kira-kira gimana? Sakit hati nggak? Kalau nggak sakit hati ya udah nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau sakit hati contohnya ya berarti belum bisa kalian itu disebut dengan orang yang orang yang jenius kan begitu. Makanya aku bilang Rocky Gerung ini kelihatan jenius karena apa? Karena dia menggunakan kata-kata, istilah-istilah, diksi-diksi yang dia ciptakan sendiri, yang orang lain nggak pernah ciptakan. Generasi Thomas Alva Edison juga kawan ini menciptakan apa yang nggak pernah diciptakan orang, tapi bukan untuk kebajuan bangsa. Untuk memecah belah. Yang lucunya orang kayak Rocky Gerung ini ya bisa juga diterima di forum-forum keagamaan. Aduh. Ya udahlah, tapi memang itulah jualannya. Ya kan, makanya ada seorang pengamat politik mengatakan Rocky Gerung itu makan dari mulutnya. Maksudnya itu dari kata-katanya lah dia bisa makan. Kalau nggak gara-gara gitu kata-katanya nggak bisa makan. Sama kayak Opung Pambelak contohnya. Kalau nggak kayak gini Sarawak nggak laku. Gitu kan omongan kalian kan? Ya, tapi itulah hebatnya orang itu. Kuping orang itu tebal. Kerasnya muka orang itu kalah muka tembok. Kalah. Karena memang mental-mental seperti ini ya dibutuhkan survive gitu loh ya. Bisa dikatakan ya inilah inilah warna-warni ya dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita mau salahkan enggak juga ya, orang-orang seperti itu ya memang selalu ada gitu. Jadi mau kita paksakan mau kita bunuh pun juga nggak ada gunanya, berdosa kita masuk penjara. Ya kan begitu ya, mau kita
pasung cemana caranya. Nggak ada hak kita. Itu memang kadang-kadang kalau udah kesal kali kita ngeliat orang ini, dibilang lah Bapak Prabowo itu jenderal apa? Jenderal goblok katanya. Itu manusia memang luar biasa itu. Kita lihat aja lah, itu tunggu dilantik. Kok kiranya main-main kok sama jenderal? Bintang apa itu? Gitu dia. Ya, tadi kita kan rencananya kan ngomongin Faisal Asgaf. Kok lari ke si Roky Gerung? Kok kita bawa juga Amin Rais? Gimana mau dibilang? Orang ini kan kayak ibaratkan apa namanya? Ibaratkan keluarga, kan keluarga cemara orang ini. Keluarga cemara orang ini. Aduh, oke lah kalau kayak gitu ya. Makanya aku bilang ya, kadang-kadang ya kalau kita itu menyampaikan opini-opini kita itu, sampaikanlah dengan cara yang sehat gitu loh. Jangan kita serang personal. Ya sama kayak orang Opung Parbelak. Mana pernah Opung Parbelak itu menyerang personal, sangkut paut dengan keluarganya, agamanya, sukunya, rasnya, ya kan, atau institusinya. Yang kita komentar itu kan kebijakan-kebijakannya dan juga oknum-oknumnya, langkah-langkah politiknya, begitu. Aduh, enak kali bah. Oke lah dulu ya. Nanti ku tampilkan sama kalian edisi lengkapnya bagaimana Faisal Asgaf diusir. Kalau yang tadi kan cuma potongan itu. Oke. Bye bye. Salam NKRI, NKRI harga mati.